Hai semua, Kami dari COC, Confused on Calculating. Hai semua, perkenalkan, nama aku Nabila Hajarul Sanatun dengan NIM 22252300058. Saya Valka Forsalia Nursutisna dengan NIM 2225230036. Saya Agnia Mutia dengan NIM 22252301008. Saya Ayu Lestari dengan NIM 2225230026. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, baiknya kita mengetahui tujuan kita belajar. Jadi, tujuannya yaitu untuk mengenal dan menganalisis berbagai permasalahan yang ada pada statistika deskriptif. Misalnya seperti mean, median, modus, kuartil, desil, presentil, simpangan baku, dan simpangan rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah masuk nih ke pembahasannya mengenai statistika deskriptif. Jadi, apa sih statistika deskriptif itu? Jadi, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpresentasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Kita akan bahas satu persatu mengenai macam-macam ukuran pemusatan data tunggal. Dimulai dari rata-rata dulu ya. Jadi, mean atau bisa kita sebut dengan rata-rata merupakan suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Bisa dilambangkan dengan simbol X bar. Rumus mencari nilai rata-rata data tunggal, kita bisa membagi jumlah semua nilai dengan banyaknya data. Nah, ini dia rumus mencari meannya. Jadi, X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X dibagi N. Median atau data tengah yang letak nilainya di tengah suatu kumpulan data, tapi syaratnya datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median juga bisa dilambangkan dengan M. Untuk data ganjil, median sama dengan X N ditambah 1. Nah, untuk data berjumlah ganjil, kamu bisa langsung ambil angka tengahnya. Untuk data genap, median sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Tapi, untuk data berjumlah genap, akan ada 2 angka yang di tengah. Jadi, supaya kamu bisa memperoleh nilai mediannya, harus pakai rumus yang berbeda. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi dalam kelompok data, jika ada angka yang paling banyak atau ada yang paling sering muncul, itulah yang dinamakan modus. Kuartil data tunggal merupakan sebuah bilangan yang digunakan untuk membagi data dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 bagian sama besar. Rumus kuartil untuk N plus 1 habis dibagi 4. Nah, untuk kuartil 1 sama dengan X dikali N banyaknya data ditambah 1 dibagi 4. Dan untuk kuartil kedua sama dengan X dikali 2 dikali N banyaknya data ditambah 1 dibagi 4. Dan untuk kuartil ketiga sama dengan X 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Desil dan persentil. Desil I sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10.
Persentil I sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Ukuran penyebaran data tunggal. Jadi, di dalam penyebaran data tunggal ini, kita akan membahas mengenai jangkauan, hamparan dan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, variansi, dan juga simpangan baku. Yang pertama ada jangkauan. Rumus dari jangkauan adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Yang mana R adalah jangkauan, X max adalah nilai maksimal, dan X min adalah nilai minimum. Yang kedua adalah hamparan. Rumus hamparan adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Dengan H adalah hamparan, Q3 adalah kuartil ketiga, dan Q1 adalah kuartil ke-1. Setelah kita mengetahui rumus-rumusnya, maka kita akan mengaplikasikannya ke dalam contoh soal. Jadi, ada sebuah data tunggal disimulasikan dengan urutan sebagai berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, dan yang terakhir ada 8. Pada data tunggal ini, tentukan rata-rata hitung, mean, median, dan juga modusnya. Yang pertama, kita jawab dulu yang min. Rumus min adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xn dibagi N. Jadi, nilai 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 dibagi N, yang mana N adalah banyaknya nilai data itu sendiri. N-nya bisa kita lihat di sini ada 11. Kemudian setelah dijumlahkan nilai atasnya, kita akan mendapatkan 51 dibagi 11 sama dengan 4,63. Setelah mendapatkan nilai minnya, maka kita akan mencari nilai tengahnya atau median. Dengan rumus N ditambah 1/2, yang mana N sudah diketahui adalah 11, jadi tinggal kita masukkan 11 ditambah 1/2, dengan hasil adalah 6. Nah, X6 itu sendiri berapa? Kita bisa lihat di data tunggalnya, yaitu 5. Jadi, nilai tengahnya dapat disimpulkan adalah 5. Lanjut, yang terakhir kita mencari modusnya. Modus sendiri adalah nilai yang sering muncul dari sebuah data yang diberikan. Jadi, kalau kita lihat, data tunggalnya kebanyakan nilai 2 sering muncul daripada nilai yang lainnya. Maka, modusnya adalah 2. Yang pertama, kita akan mempelajari distribusi frekuensi pada data tunggal, di mana data tunggal ialah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Untuk menyajikan datanya bisa dilakukan seperti pada gambar berikut. Yang kedua ada distribusi frekuensi pada data berkelompok, di mana data berkelompok ialah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Untuk menyajikan data berkelompok dapat dilakukan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan beralih pada penyajian data. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis adalah teknik visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan informasi melalui rangkaian titik data yang terhubung oleh garis lurus. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang ialah diagram yang menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Makin panjang sebuah batang, makin besar pula nilai yang diwakilinya. Satu sumbu pada diagram menunjukkan kategori yang dibandingkan dan sumbu lain mewakili nilai diskret.
Yang ketiga ada diagram batang daun. Diagram batang dan daun atau stem and leaf plot merupakan salah satu bentuk visualisasi data sederhana yang memetakan setiap observasi data mentah ke dalam dua bagian plot, yaitu bagian batang dan juga daun. Yang keempat ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Yang kelima ada OGIF. OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. OGIF dibagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif, seperti pada gambar. Yang keenam ada histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Dan yang terakhir ada poligon. Poligon ialah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di tengah kelas masing-masing. Selanjutnya kita beralih ke ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama kita akan membahas min, median, dan modus. Yang pertama kita akan membahas rata-rata atau biasa disebut dengan min. Min dituliskan dengan rumus X bar sama dengan sigma XIFI dibagi sigma F. Dengan sigma XIFI merupakan hasil penjumlahan nilai tengah dengan frekuensi, sedangkan sigma F merupakan hasil penjumlahan dari seluruh frekuensi. Selanjutnya adalah median. Median dituliskan dengan rumus median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FKS per F dikali P. Dengan TB merupakan tepi bawah kelas median dan FKS merupakan frekuensi kumulatif sebelumnya dan P adalah panjang kelas. F merupakan frekuensi kelas interval. Selanjutnya ialah modus. Modus dituliskan dengan rumus Mo sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Dengan TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan kelas modus dikurang atasnya, dan D2 merupakan kelas modus dikurang bawahnya, dan P merupakan panjang kelas. Nah, ini ada contoh soalnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk mencari nilai mean, maka kita memerlukan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Nah, untuk mencari tahu nilai tengahnya, kita tinggal hitung saja. 21, 22, 23, 24, 25. 23 adalah nilai tengahnya. Setelah itu, kita melakukan langkah yang sama ke kelas-kelas berikutnya. Kemudian, kita mencari nilai FI dikali XI. Maka frekuensi nilai kelas pertama yaitu 2 dikali nilai tengah kelas pertama yaitu 23. 2 dikali 23 sama dengan 46. Setelah semuanya telah dikalikan, kita jumlahkan semuanya. Hasilnya 1020. Lalu kita masukkan ke rumus meannya. Sigma FI dikali XI per sigma F sama dengan 1020 dibagi 30. Nah, 30 dari mana? 30 itu dari N. N itu kan sama ya teman-teman, N itu kan jumlah frekuensi, sedangkan sigma F itu juga jumlah frekuensi, jadi masukkan nilai 30. Lalu kita bagi 1020 bagi 30 sama dengan 34.